Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 11 akan melaksanakan seminar proposal dengan judul Analisis Penanaman Karakter Gotong Royong melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka pada siswa golongan penggalang SDN Kuaman 1 Malang. Saya Aliza Wulandari, NPM 19691091 akan menyampaikan pada bab 1 pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, dan juga batasan penelitian. Nah, adapun latar belakangnya itu pendidikan karakter merupakan upaya untuk mendorong peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang memiliki etika dan watak yang mulia serta peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, penguatan pendidikan karakter ini merupakan kebijakan pendidikan yang tujuan utamanya adalah agar peserta didik dapat berpikir, bersikap, dan bertindak lebih baik. Nah, nilai-nilai utama dalam pendidikan karakter ini adalah religius, gotong royong, dan integritas. Nah, penanaman nilai-nilai karakter dalam pendidikan harus ditanamkan sejak dini, khususnya nilai karakter gotong royong, yang mana nilai karakter tersebut merupakan pendidikan dasar peserta didik untuk menjadi makhluk sosial yang tidak hidup sendirian, melainkan hidup berdampingan dengan masyarakat, lingkungan yang saling membutuhkan. Nah, gotong royong ini juga merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan di luar kelas atau di luar jam efektif pembelajaran. Salah satunya dengan cara untuk menghadapi dampak negatif dari perkembangan teknologi, penanaman penguatan pendidikan karakter. Karena dengan penguatan pendidikan karakter, nilai karakter gotong royong dapat dibentuk dan diterapkan terhadap peserta didik dan dapat membentengi peserta didik dari dampak negatif yang tidak diinginkan. Nah, kegiatan gotong royong ini juga dapat dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka, yang mana lebih dominan mencerminkan nilai karakter gotong royong, di mana hampir semua kegiatan pramuka ini mengandalkan kelompok yang tidak mau peserta didik itu harus saling bekerja sama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, selain itu juga pendidikan karakter dapat diterapkan dengan baik melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Karena sesuai dengan tujuan pramuka, yaitu mencetak peserta didik untuk menjadi manusia yang lebih mandiri, kreatif, berakhlak mulia, dan juga cinta tanah air. Nah, kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini juga memiliki faktor penghambat dan pendukung. Adapun faktor penghambatnya yaitu tata letak sekolah yang ada di tengah kota yang membuat peserta didik itu lebih dominan belajar di dalam ruangan ataupun di lapangan sekolah secara bergantian, sehingga peserta didik itu kurang mengenal lingkungan alam ataupun lingkungan sekitar yang luas. Adapun faktor pendukungnya yaitu sarana dan prasarana pramuka yang lengkap disediakan terutama di Sekolah Dasar Negeri Kauman 1 Malang, dan peraturan pemerintah yang mewajibkan pramuka bagi seluruh siswa sekolah dasar. Nah, selain itu juga terdapat 5 karakter yang diintegritaskan dalam pramuka, yaitu religius, integritas, nasionalis, mandiri, dan juga gotong royong. Namun yang sering muncul dalam pramuka ini yaitu nilai karakter nasionalis dan juga gotong royong, di mana melalui penelitian ini dapat mengetahui proses pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam menanamkan pendidikan karakter gotong royong yang nantinya akan bermanfaat bagi sekolah dalam melaksanakan penanaman pendidikan karakter pada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, oleh karena itu, peneliti mengangkat judul penelitian analisis penanaman karakter gotong royong melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka pada golongan penggalang di SD Negeri Kauman 1 Malang. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dirumuskan yaitu yang pertama, bagaimana pelaksanaan penanaman nilai karakter gotong royong melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka di Sekolah Dasar Negeri Kauman 1 Malang. Yang kedua, apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam melakukan penanaman pendidikan karakter gotong royong di SD Negeri Kauman 1 Malang. Dan yang ketiga, bagaimana upaya mengatasi faktor penghambat dalam melakukan penanaman pendidikan
karakter gotong royong di SD Negeri Kauman 1 Malang. Nah, dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan yang pertama, mendeskripsikan pelaksanaan penanaman nilai gotong royong melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka di Sekolah Dasar Negeri Kauman 1 Malang. Yang kedua, mendeskripsikan faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam melakukan penanaman pendidikan karakter gotong royong di Sekolah Dasar Negeri Kauman 1 Malang. Yang ketiga, mendeskripsikan upaya mengatasi faktor dari penghambat dalam melakukan penanaman pendidikan karakter gotong royong di Sekolah Dasar Negeri Kauman 1 Malang. Nah, selain itu juga ada pun manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, bagi sekolah. Nah, bagi sekolah penelitian ini bermanfaat di mana hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk menanamkan nilai karakter yang ada di sekolah, khususnya melalui ekstrakurikuler pramuka. Yang kedua, bagi pembina pramuka, di mana hasil dari penelitian ini dapat diharapkan menjadi masukan dan pertimbangan bagi pembina pramuka dalam menanamkan nilai karakter gotong royong melalui ekstrakurikuler pramuka. Dan yang ketiga, bagi siswa, di mana hasil dari penelitian ini dapat diharapkan memberikan informasi kepada peserta didik tentang nilai karakter gotong royong dan diterapkan sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Nah, selain itu juga ada pun batasan dari penelitian ini adalah pada Sekolah Dasar Negeri Kauman 1 Malang terdapat berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama yaitu ekstrakurikuler wajib dan pilihan. Nah, di mana penelitian ini akan dibatasi pada kegiatan ekstrakurikuler wajib saja, yaitu ekstrakurikuler pramuka serta hal-hal yang menjadi faktor penghambat dan pendukung serta cara mengatasi faktor penghambat penanaman nilai karakter melalui ekstrakurikuler pramuka golongan penggalang kelas 4, 5, dan 6 karena yang diteliti dibatasi pada nilai karakter gotong royong. Mungkin itu saja dari saya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Amanda, NPM 19691074. Sebagai pemateri kedua akan membahas mengenai bab 2 yaitu kajian teori. Pembahasan pertama yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini merupakan usaha yang terencana secara sadar untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik dan membentuk karakter yang ada pada peserta didik agar memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesama dan lingkungan, dan untuk menjadikan peserta didik ini memiliki akhlak yang mulia. Tujuan dari pendidikan karakter ini yaitu untuk meningkatkan kualitas diri peserta didik dan kepribadiannya yang nantinya akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 5 karakter yang telah diterapkan oleh pemerintah, yaitu religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas. Yang kedua yaitu ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler merupakan kegiatan di luar kelas guna untuk mengembangkan kreativitas, bakat, minat, dan karakter melalui kegiatan yang dilakukan di luar kelas seperti di luar jam efektif belajar biasanya. Kegiatan ekstrakurikuler ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan mengembangkan nilai-nilai karakter atau sikap yang telah mengarah kepada bakat, minat, dan pengembangan diri dari siswa. Yang ketiga itu ada pramuka. Gerakan kepramukaan merupakan gerakan yang membentuk kepribadian dan sikap kemandirian sesuai dengan yang disebutkan Permendikbud Republik Indonesia nomor 63 tahun 2014 pasal 1 tentang pendidikan pramuka merupakan sarana untuk membentuk kepribadian peserta didik mulai dari akhlak mulia, kemandirian, keterampilan, dan kreativitas agar lebih berkembang. Nah, tujuan dari pramuka untuk membentuk kepribadian peserta didik agar memiliki karakter yang positif dan baik. Yang keempat yaitu keterkaitan pendidikan karakter, ekstrakurikuler, dan pramuka. Keterkaitan dari pendidikan karakter gotong royong, ekstrakurikuler, dan pramuka
merupakan kesatuan fokus analisis penelitian, yang mana pendidikan karakter merupakan pendidikan kepribadian atau watak yang harus dimiliki oleh seluruh individu. Terlebih pada karakter gotong royong, yang mana karakter gotong royong merupakan karakter yang mendasar untuk manusia itu belajar menjadi makhluk sosial yang tidak hidup sendirian, melainkan hidup berdampingan dengan lingkungan dan masyarakat sekitar yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alihkan kepada teman berikutnya. Baiklah, saya Gusrika Fauzarova dengan NPM 196910431 akan melanjutkan pembahasan mengenai bab 2, yaitu penelitian terdahulu dan kerangka berpikir. Pembahasan pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai penelitian terdahulu. Ada 3 judul penelitian yang mana terdapat identifikasi penelitian, hasil, persamaan, dan perbedaan. Judul pertama yaitu analisis pendidikan karakter siswa pada kegiatan ekstrakurikuler Kariwitan di SD Purwantoro 1 Malang, yang mana identifikasi penelitiannya itu yaitu atas skripsi dari Haris Muntar tahun 2008, yang mana mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Malang. Dan hasilnya itu adalah nilai-nilai karakter yang muncul setelah mengikuti ekstrakurikuler adalah religius, jujur, toleransi, cinta tanah air, damai, tanggung jawab, dan peduli sosial. Dari penelitian ini memiliki kesamaan yaitu meneliti tentang penanaman nilai karakter. Sedangkan perbedaannya adalah penanaman nilai karakter pada penelitian ini mengacu pada seluruh nilai karakter dan penelitian ini pada ekstrakurikuler Karawitan serta pada tempat penelitian yang berbeda. Lanjut ke judul yang kedua yaitu penguatan pendidikan karakter gotong royong melalui ekstrakurikuler pramuka tingkat siaga di SD Ketawang Gede Malang, yang mana dari identifikasi peneliti adalah skripsi Aliuta Mayuta Erliandari tahun 2018, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar yaitu di Universitas Muhammadiyah Malang, yang mana dari hasil penelitiannya itu kegiatan ini berjalan dengan baik. Dan dari hal tersebut, maka dapatlah kita lihat bahwa penilaian nilai karakter yang dapat ditanamkan yang pertama yaitu kerjasama, yang kedua adalah solidaritas, yang ketiga gotong royong dan bermusyawarah. Dari persamaannya yaitu meneliti tentang penanaman nilai karakter gotong royong pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Sedangkan perbedaannya yaitu pemilihan ekstrakurikuler penelitian ini melakukan pengamatan pada tingkatan siaga. Perbedaan lainnya adalah pada tempat penelitian berlangsung. Kita masuk kepada judul yang ketiga yaitu analisis nilai-nilai pendidikan karakter pada ekstrakurikuler pramuka di SD Larjo 2 Kabupaten Bliar. Identifikasi peneliti yaitu kita lihat dari skripsi Nike Rahmawati tahun 2017, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Muhammadiyah Malang. Dan dari hasil penelitiannya yaitu bahwa nilai-nilai karakter yang sudah mulai muncul pada ekstrakurikuler pramuka ini adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, kreatif, mandiri, menghargai prestasi, dan cinta tanah air. Dan dari persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis tentang nilai-nilai karakter yang terdapat pada ekstrakurikuler pramuka. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti ini menganalisis nilai-nilai karakter itu secara keseluruhan yaitu pada tempat penelitian berlangsung. Itulah tadi dari hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kita dapat lihat bersama yaitu yang pertama mengenai fakta kondisi yang ada di lapangan. Nah, berdasarkan hasil observasi awal itu di SD Kauman 1 Malang, yang pertama yaitu banyaknya kegiatan yang melibatkan tim pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Yang kedua, pembina pramuka itu harus memiliki pemahaman yang baik mengenai kepramukaan. Dan yang ketiga yaitu sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah itu dapat dikatakan cukup lengkap.
untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler pramuka meskipun ada beberapa peralatan yang belum tersedia. Kita lanjut kepada harapan. Yang pertama yaitu pendidikan karakter gotong royong itu dapat diterapkan dengan baik itu melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Yang kedua, pemahaman dari pembinaan ekstrakurikuler itu harus baik. Dan yang ketiga, sekolah menyediakan fasilitas yang memadai untuk kegiatan pramuka karena sarana dan prasarana itu sangat berpengaruh pada hasil pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah tersebut. Melemahnya nilai karakter gotong royong pada peserta didik itu akibatnya karena perkembangan teknologi yang semakin canggih. Mungkin pertanyaan yang akan kita lemparkan adalah bagaimana pelaksanaan penanaman nilai karakter gotong royong melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SD Kauman 1 Malang. Yang kedua, apa saja sih faktor penghambat dan pendukung dalam melakukan penanaman pendidikan karakter gotong royong di SD Kauman 1 Malang. Dan yang ketiga, bagaimana upaya mengatasi faktor penghambat dalam melakukan pendidikan karakter gotong royong di SD Kauman 1 Malang. Judul dari penelitian ini adalah Analisis Penanaman Karakter Gotong Royong melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka pada Siswa dengan Penggalang SD Kauman 1 Malang. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Wafik Khairani. Kepada Wafik dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafik Khairani Febrian, NPM 196910278 sebagai pemateri keempat akan melanjutkan seminar proposal dengan judul Analisis Penanaman Karakter Gotong Royong melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka pada siswa golongan penggalang SDN Kauman 1 Malang. Pada seminar ini saya akan menjelaskan bab 3 mengenai jenis penelitian, kemudian sumber data, selanjutnya teknik pengumpulan data, dan yang terakhir adalah analisis data. Untuk jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dan untuk lokasinya sendiri yaitu di SDN Kauman 1 Malang, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Alasan pemilihan lokasi ini yaitu karena di SDN Kauman 1 Malang sudah melaksanakan nilai-nilai gotong royong dalam ekstrakurikuler pramuka. Nah, pelaksanaan dari penelitian ini yaitu pada tanggal 14 Maret sampai dengan 11 April 2019. Selanjutnya, untuk sumber data dalam penelitian ini diambil dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Nah, sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan informan dan observasi secara langsung mengenai tindakan yang dilakukan oleh subjek penelitian selama proses kegiatan ekstrakurikuler pramuka berlangsung. Dan sumber data tersebut akan dicatat secara tertulis. Dan adapun informan dalam penelitian ini yaitu guru penanggung jawab, kemudian pembina pramuka, yang terakhir adalah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka di SDN Kauman 1 Malang. Dan untuk sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu foto-foto dokumentasi selama penelitian berlangsung, kemudian data khusus yang dibutuhkan oleh penelitian. Sumber data ini lebih memperkuat data primer agar data yang diperoleh menjadi lebih valid. Sumber data sekunder ini merupakan data atau sumber data yang tidak langsung. Data yang diperoleh bukan melalui guru pembimbing ataupun pembina pramuka, melainkan data dari sekolah untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan oleh peneliti. Kemudian untuk teknik penelitiannya, teknik pengumpulan datanya yaitu melakukan dua cara. Yang pertama observasi dan yang kedua wawancara. Dan untuk observasi pengumpulan data ini di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek peneliti. Pada penelitian ini dilakukan proses kegiatan ekstrakurikuler dengan observasi non-partisipan.
Dan untuk wawancara, teknik wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada guru penanggung jawab, kemudian kepada pembina pramuka dan anggota pramuka dengan wawancara yang mendalam agar dapat menggali informasi secara detail tentang nilai karakter gotong royong pada ekstrakurikuler pramuka. Dan yang terakhir pada bab 3 ini adalah analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hasil wawancara yang telah dilakukan. Data-data hasil observasi dan dokumen atau sumber data pendukung tentang nilai karakter gotong royong pada ekstrakurikuler pramuka di SDN Kauman 1 Malang. Terdapat 3 tahapan menganalisis data kualitatif, yang itu mereduksi data, kemudian model data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan yang terakhir adalah penarikan simpulan terhadap data-data yang diperoleh. Itu saja mengenai seminar proposal bab 3. Sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.